Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Platform yang selalu menghadirkan wawasan mendalam seputar ekonomi dan keuangan syariah. Saya Mulan Jamila Kamis. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah topik krusial, yaitu peran lembaga dan industri pendukung dalam perkembangan perbankan syariah. Sobat syariah, pernahkah Anda berpikir mengapa industri perbankan syariah bisa terus bertumbuh? Jawabannya tidak hanya ada pada bank itu sendiri, melainkan pada ekosistem kuat yang menopangnya. Lembaga dan industri pendukung ini tidak hanya mendukung operasional, tetapi juga menjadi ujung tombak edukasi dan promosi produk perbankan syariah kepada masyarakat. Mereka memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan perbankan syariah. Mari kita selami lebih jauh. Dasar-dasar syariah. Sebelum kita masuk ke peran-peran kuncinya, mari kita samakan dulu pemahaman kita apa itu perbankan syariah. Perbankan syariah adalah sebuah sistem perbankan yang beroperasi sepenuhnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Intinya, transaksi yang dilakukan harus bebas dari riba atau bunga, garar, ketidakjelasan atau spekulasi berlebihan, dan maisir judi. Fokus utamanya adalah pada kegiatan ekonomi syariah yang halal. Prinsip inilah yang membuat perbankan syariah berbeda, dan untuk menjaga integritas prinsip ini dibutuhkan lembaga-lembaga pendukung yang solid. Lembaga utama dan fungsi kritisnya. Sekarang mari kita bedah peran dari lembaga-lembaga secara langsung menopang. Setidaknya ada 4 pilar utama. Yang pertama, lembaga keuangan atau bank syariah dan koperasi. Mereka adalah pemain utama yang bertanggung jawab langsung menyediakan layanan keuangan yang sesuai syariah. Tugas mereka adalah memastikan setiap produk dan layanan yang ditawarkan benar-benar memenuhi standar hukum Islam. Yang kedua, regulator dan pembuat kebijakan. Ini adalah otoritas keuangan. Regulasi yang mereka tetapkan sangat penting untuk menjaga integritas perbankan syariah. Kebijakan yang jelas akan membantu menciptakan kepercayaan dan stabilitas pasar. Tanpa aturan main yang jelas, kepercayaan publik akan sulit terbentuk. Yang ketiga, lembaga pendidikan dan pelatihan. Mereka berperan besar dalam edukasi dan peningkatan pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah. Mereka menyediakan program-program yang membekali individu dengan pengetahuan tentang produk dan layanan syariah, termasuk melahirkan SDM profesional di bidang ini. Dan yang terakhir, lembaga pemeringkat dan penjaminan. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, keberadaan lembaga seperti ini sangat penting untuk menilai kesehatan dan menjamin keamanan dana. Tentunya
harus juga didasarkan pada kepatuhan syariah untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan. Industri pendukung, inovasi dan teknologi. Selain lembaga formal di atas, kita punya industri pendukung yang fokus pada pengembangan dan inovasi. Di era digital ini, dua hal ini menjadi kunci kelangsungan hidup perbankan syariah. Yang pertama, inovasi produk. Inovasi sangat penting untuk menarik nasabah baru. Lembaga dan industri pendukung tidak boleh diam. Mereka harus terus berinovasi dalam menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan tentu saja mengikuti perkembangan zaman. Misalnya pengembangan produk, investasi berbasis syariah atau layanan pembiayaan yang lebih fleksibel dan modern. Kedua, peran teknologi atau fintech. Teknologi informasi terutama fintech memainkan peran penting. Dengan adanya fintech, layanan perbankan syariah menjadi lebih efisien dan mudah diakses oleh masyarakat. Kemudahan akses ini secara langsung meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ekosistem syariah. Bayangkan membuka rekening, mengajukan pembiayaan mikro atau berinvestasi, sukuk atau obligasi, semuanya bisa dilakukan dari genggaman tangan Anda. Ini adalah kunci untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas. Tantangan dan upaya kolaboratif. Tentu saja perjalanan ini tidak tanpa hambatan. Perbankan syariah masih menghadapi sejumlah tantangan. Dua yang paling utama adalah satu, kurangnya pemahaman masyarakat. Meskipun sudah ada edukasi, masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya paham tentang konsep dan produk syariah atau masih menyamakan dengan sistem konvensional. Yang kedua, persaingan dan perbankan konvensional. Kompetisi dengan bank konvensional sudah lebih lama eksis dan memiliki infrastruktur mapan adalah tantangan nyata. Lalu bagaimana peran lembaga dan industri pendukung untuk mengatasi tantangan ini? Mereka perlu bekerja sama erat untuk mengatasi tantangan ini, dan yang paling penting meningkatkan aksesibilitas. Ini bukan hanya tugas bank syariah, tetapi juga bersama. Regulator bisa mempermudah izin dan regulasi untuk produk inovatif. Lembaga pendidikan harus memasukkan literasi syariah sejak dini. Industri teknologi harus memastikan layanan digital syariah lebih unggul dan aman dari layanan konvensional. Kolaborasi yang terintegrasi ini bisa menciptakan ekosistem yang kuat dan saling mendukung. Peningkatan skala global kerjasama internasional. Sobat Syariah, pengembangan perbankan syariah tidak hanya berhenti di batas negara kita. Untuk benar-benar maju dan bersaing, kerjasama internasional adalah sebuah keharusan. Kerjasama antar lembaga perbankan syariah di berbagai negara dapat memperkuat jaringan dan kolaborasi. Selain itu, kerjasama ini juga menjadi sarana yang sangat penting, efektif untuk pertukaran pengetahuan dan pengalaman. Dengan saling belajar, kita dapat mengadopsi praktik terbaik atau best practice dan menerapkan standar global yang pada akhirnya dapat meningkatkan praktik perbankan syariah secara global.
Ini adalah langkah strategis untuk menjadikan keuangan syariah sebagai pemain utama di panggung ekonomi dunia. Refleksi dan poin kunci. Baik, mari kita tarik benang merah dari diskusi kita hari ini. Peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah sangatlah krusial. Keberadaan mereka memastikan bahwa industri ini tidak hanya tumbuh secara kuantitas, tetapi juga kuat secara kualitas dan kepatuhan syariah. 3 kunci utama yang perlu terus kita dorong adalah: yang pertama, kolaborasi, kerjasama yang sinergis antara regulator, bank, dan industri pendukung. Yang kedua, inovasi, pengembangan produk dan layanan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern dan perkembangan teknologi. Yang ketiga, edukasi, peningkatan literasi dan pemahaman masyarakat secara berkelanjutan. Dengan mengoptimalkan ketiga hal ini, kita dapat menciptakan ekosistem perbankan syariah yang lebih berkelanjutan dan berdaya saing. Perbankan syariah bukan hanya tentang layanan finansial, tetapi juga tentang pembangunan ekonomi yang beretika dan inklusif. Kerjasama internasional dalam perkembangan perbankan syariah. Perkembangan perbankan syariah tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara lain di seluruh dunia. Oleh sebab itu, kerjasama internasional menjadi sangat penting untuk menciptakan standar dan praktik terbaik dalam industri ini. Melalui kerjasama global, setiap negara bisa saling bertukar pengetahuan, pengalaman, hingga teknologi terbaru yang dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi layanan keuangan syariah. Banyak negara maju dalam bidang keuangan Islam seperti Malaysia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, hingga Inggris telah menunjukkan keberhasilan mereka dalam mengembangkan industri ini. Kolaborasi internasional juga mendorong peningkatan kualitas regulasi, memperluas jaringan bisnis, serta memperkuat posisi perbankan syariah dalam persaingan ekonomi global. Tidak hanya itu, kerjasama antar negara juga berperan dalam menciptakan standarisasi produk syariah secara global sehingga dapat mempermudah kegiatan investasi lintas negara yang halal dan aman. Selain sektor perbankan, kerjasama internasional juga mencakup yang pertama, penguatan riset ekonomi syariah. Yang kedua, pengembangan SDM dan pertukaran pelatihan profesional. Ketiga, dukungan terhadap ekonomi halal global. Dengan adanya kerjasama ini, industri perbankan syariah bukan hanya menjadi kebanggaan dalam negeri, tetapi juga menjadi bagian dari perkembangan ekonomi dunia yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Peran teknologi dalam perbankan syariah. Saat ini kita hidup di era digital, di mana hampir semua aktivitas dapat dilakukan dengan bantuan teknologi. Perkembangan teknologi informasi benar-benar memberikan pengaruh besar terhadap dunia perbankan, tak terkecuali perbankan syariah. Dunia sudah berubah, cara masyarakat bertransaksi juga ikut berubah, dan jika bank syariah tidak mengikuti perkembangan ini, maka akan tertinggal jauh di belakang bank konvensional.
Dengan hadirnya digital banking dan fintech syariah, layanan keuangan syariah kini dapat diakses lebih mudah oleh masyarakat tanpa harus datang ke kantor bank. Cukup dengan menggunakan smartphone atau perangkat teknologi lainnya. Seluruh kebutuhan transaksi bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Teknologi juga mampu menjadikan layanan perbankan syariah menjadi lebih cepat karena transaksi dapat dilakukan dalam hitungan detik. Efisien tanpa harus mengisi banyak dokumen fisik. Aman dengan dukungan sistem keamanan digital modern. Dan yang terakhir, modern sesuai kebutuhan gaya hidup masyarakat saat ini. Selain itu, kemunculan fintech syariah membuka peluang lebih luas untuk pembiayaan usaha-usaha produktif, terutama bagi pelaku UMKM yang seringkali tidak terjangkau layanan perbankan konvensional. Fintech syariah memungkinkan proses pengajuan pembiayaan menjadi lebih mudah dan tidak bertele-tele. Tidak hanya itu, teknologi juga membantu bank syariah dalam memastikan kepatuhan syariah secara digital, misalnya melalui sistem verifikasi akad, monitoring transaksi berbasis syariah, hingga pelaporan ke Dewan Pengawas Syariah yang dilakukan secara otomatis dan lebih transparan. Beberapa contoh inovasi teknologi dalam perbankan syariah yang sudah berkembang saat ini antara lain: yang pertama, aplikasi mobile banking syariah dengan fitur yang lengkap dan canggih. Yang kedua, platform pembiayaan syariah. Ini berbasis digital yang terhubung langsung dengan pelaku UMKM. Yang ketiga, pengembangan e-wallet syariah yang membantu transaksi sehari-hari agar tetap halal. Dan yang terakhir, teknologi kris syariah untuk pembayaran digital yang lebih praktis dan aman. Dengan adanya teknologi, sistem keuangan syariah menjadi lebih inklusif. Artinya masyarakat sebelumnya tidak memiliki akses terhadap layanan keuangan kini dapat terlayani dengan baik melalui digitalisasi syariah. Pada akhirnya, pemanfaatan teknologi dalam perbankan syariah bukan hanya mengikuti tren perubahan zaman, tetapi juga merupakan bagian dari upaya untuk mempermudah umat dalam melakukan transaksi keuangan yang halal dengan dukungan teknologi yang semakin maju. Perbankan syariah akan semakin mampu bersaing, tumbuh lebih cepat, dan semakin diterima oleh masyarakat luas. Pentingnya inovasi produk syariah. Seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi, kebutuhan masyarakat pun mengalami perubahan. Jika perbankan syariah hanya menawarkan yang itu-itu saja, tentu masyarakat akan memilih layanan yang lebih modern dan praktis dari bank konvensional. Inilah mengapa inovasi produk menjadi faktor penting dalam menjaga daya saing perbankan syariah.
Inovasi dalam perbankan syariah bukan hanya soal membuat produk baru, tetapi juga bagaimana mengemas produk yang ada menjadi lebih mudah digunakan, lebih efisien, dan tetap sesuai dengan prinsip syariah. Edukasi dan pelatihan. Selain peran regulator yang mengatur dan mengawasi, ada peran lain yang tidak kalah penting dalam pengembangan perbankan syariah, yaitu peran lembaga pendidikan dan pelatihan. Mengapa hal ini sangat penting? Karena keberhasilan perbankan syariah sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusianya. Bayangkan bagaimana mungkin bank syariah bisa berjalan jika pegawainya masih belum paham tentang akad syariah. Jika manajemennya masih menggunakan cara berpikir bank konvensional, atau jika masyarakat sebagai pengguna layanan tidak memahami perbedaan syariah dan konvensional. Oleh karena itu, lembaga pendidikan seperti kampus-kampus yang membuka jurusan ekonomi syariah, lembaga riset yang melakukan kajian terkait keuangan syariah, serta pusat pelatihan yang memberikan sertifikat syariah. Semua itu memiliki peran penting dalam mencetak tenaga ahli yang memiliki kompetensi profesional sekaligus berintegritas syariah. Tenaga ahli yang dimaksud tidak hanya untuk menjadi pegawai bank, tetapi juga untuk menjaga akademis, peneliti, auditor syariah, serta dewan pengawas syariah yang nantinya menjadi pengawal agar bank syariah tetap berada pada aturan Islam. Selain untuk kalangan internal industri keuangan syariah, edukasi dan pelatihan juga diberikan kepada masyarakat luas. Tujuannya adalah untuk meningkatkan literasi keuangan syariah agar masyarakat mengetahui produk apa saja yang ditawarkan bank syariah, bagaimana akadnya bekerja, apa manfaat bagi kehidupan, dan mengapa syariah harus dijaga dalam transaksi keuangan. Semakin meningkat pemahaman masyarakat, semakin besar pula potensi perkembangan bank syariah ke depan. Maka edukasi dan pelatihan adalah investasi jangka panjang bagi kemajuan ekonomi syariah di Indonesia. Peran regulasi dan kebijakan dalam menjalankan operasional bank syariah tentu tidak bisa berjalan begitu saja tanpa aturan. Setiap layanan, setiap produk, dan setiap transaksi harus mengikuti pedoman yang jelas agar tetap terjaga dan sesuai prinsip-prinsip syariah Islam.
Disinilah peran regulasi dan kebijakan menjadi sangat penting. Regulasi dan kebijakan dalam perbankan syariah berfungsi sebagai pengarah arah perjalanan industri, memastikan bahwa seluruh aktivitas yang dilakukan bukan hanya efektif secara ekonomi tetapi juga benar secara syar'i tanpa adanya aturan yang kuat. Operasional bank syariah bisa melenceng dan tidak lagi mencerminkan nilai-nilai Islam. Closing and Call to Action atau CTA. Sobat Syariah, terima kasih sudah menyimak episode yang penuh wawasan ini. Saya harap pembahasan mengenai peran penting lembaga dan industri pendukung ini memberikan Anda perspektif baru tentang kuatnya fondasi ekonomi syariah. Jangan lupa, jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, bagikan video ini kepada teman, keluarga, atau kolega Anda. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Mari kita bersama-sama tingkatkan literasi dan partisipasi dalam ekosistem perbankan syariah. Anda juga bisa memberikan masukan topik atau pertanyaan di kolom komentar. Saya Mulan Jamila Kamis, pamit undur diri, sampai jumpa pada episode berikutnya. Dan semoga hari Anda berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.